Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi diagram Venn. Materinya seperti ini. Kita kenali dulu diagram Venn itu apa. Diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Perhatikan hal yang diperlukan dalam membuat diagram Venn seperti ini. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dalam bentuk persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana atau lingkaran. Kemudian, hal yang diperlukan, setiap anggota himpunan digambarkan dengan titik. Dan kemudian, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, supaya lebih memahaminya, kita langsung ke contohnya saja. Perhatikan, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Perhatikan, S ini sekarang artinya himpunan semesta ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A ada 1, 3, 5, 7. Jadi diagram Venn-nya gimana? Nah, kita buat lingkaran dulu. Nah, ini menyatakan anggota himpunan A. Isinya apa aja? 1, kemudian 3, 5, kemudian 7. Nah, kemudian yang di luar 2, 4, 6 ini kan nggak ada. 2, 4, 6 nggak ada, yang di A ditulis di luar lingkaran A, tapi masih di dalam persegi panjangnya ya. Bentuk-bentuk diagram Venn, perhatikan. Jika ada 2 atau lebih himpunan dalam diagram Venn, maka bentuk yang mungkin terjadi adalah yang pertama ini, himpunan saling lepas, kemudian himpunan berpotongan, kemudian yang ketiga adalah himpunan bagian, dan yang keempat adalah himpunan sama. Nah, yang pertama, himpunan saling lepas. Perhatikan, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S-nya isinya A, B, C, D, E, F, G, kemudian K isinya A, B, E, F, kemudian L isinya C dan D. Perhatikan, kalau kita lihat materi yang sebelumnya antara irisan, iya kan? Kalau kita lihat A irisan, bukan A ya, K irisan L, berapa ini? Isinya apa aja? K irisan L, isinya berarti yang sama apa? Nggak ada ya, A, B, E, F sama C, D. Nah, berarti himpunan kosong. Karena K irisan L itu himpunan kosong, maksudnya nggak ada yang sama. Jadi himpunannya, lingkarannya lepas gini, beda-beda. Satu isinya K, isinya A, B, E, F, kemudian L-nya isinya C dan D, kemudian yang belum ada apa, G-nya ditaruh di luar. Seperti itu untuk pengertian himpunan yang saling lepas. Kemudian untuk berikutnya, himpunan yang saling berpotongan. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S-nya isinya 1, 2, 3, 4, 5, C-nya isinya 1, 2, 3, 4, D-nya isinya 2, 3, 5. Nah, kita bentuk kotak seperti ini, terus di kiri atas ada S-nya. Kalau kita lihat, yang sama yang mana? Di materi sebelumnya kita udah belajar irisan C, irisan D. Artinya yang sama yang mana ini? Yang sama adalah 2 dan 3, ya kan? 2 dan 3, berarti 2,3. Nah, maka jadinya ditulis seperti ini. Nah, berpotongan seperti ini, dan yang di tengah-tengah ini yang beririsan ini isinya adalah 2 dan 3. Seperti itu ditulisnya sekali aja. Ini artinya 2-nya juga milik C, 3-nya juga milik D. Jadi 2, 3 yang merupakan keduanya sama ini ditulis di tengah-tengah sini. Kemudian baru 1, terus sisanya 4, D-nya sisanya 5. Seperti itu. Kemudian untuk himpunan bagian yang ketiga, tadi bisa ya himpunan yang berpotongan seperti ini, himpunan yang saling berpotongan. Kemudian kita nomor 3, himpunan bagian. Contohnya seperti ini. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian 1,3. Nah, kalau kita lihat himpunan bagian ini kan
1,3 ini kan juga ada di G, ya kan. Berarti kan kalau kita ingat di video sebelumnya kan berarti H itu merupakan himpunan bagian dari G. Karena apa? Karena ini 1,3 semua yang ada di H ini juga termasuk di G, ya kan, 1,3. Maka jadinya seperti ini diagram Venn-nya. Ada G, G-nya lebih besar, kemudian ada H kecil yang di sini, H kecilnya ini di dalam G besar, isinya 1,3 di sini. Nah, kemudian sisanya tinggal 2,4. Kemudian S-nya ini kurang angka 5, berarti 5-nya ditaruh di luar. Seperti itu untuk himpunan bagian. Kemudian yang keempat, himpunannya sama. Perhatikan, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut, isinya EFGHIJ, kemudian ini EFGH, terus ini HGFE. Nah, ini kan sebenarnya sama, cuman beda urutan aja. Maka karena isi A, B dan B ini anggotanya sama, maka kita cukup lingkarannya satu, tapi ditulis A sama B seperti ini, ditulis di tengah EFGH, kemudian yang di luar berarti tinggal I dan J. Nah, dari keempat kemungkinan ini yang paling sering itu adalah yang saling berpotongan. Yang paling sering keluar di soal itu adalah yang ini, yang saling berpotongan ini. Nah, yang ini. Jadi yang tengah-tengah ini yang sama. Biasanya seperti itu sih. Kalau di soal-soal itu kebanyakan paling keluar yang nomor 2 ini. Tapi kita harus bisa memahami semuanya ya. Nah, ini himpunan sama. Nah, oke, untuk video hari ini sudah selesai. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA atau di nanti kita bahas lewat Zoom. Oke, Tuhan memberkati.